Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, amin. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apakah Anda semuanya ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Nah, benar. Pembelajaran kita minggu lalu ialah tentang Asmaul Husna. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan dan kepribadian. Jadi, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang aurat. Apa sih itu aurat? Aurat secara bahasa berasal dari kata aro yang iru aurah yang berarti aib. Nah, jadi aurat secara istilah berarti sesuatu yang harus ditutup dan memalukan untuk dilihat, bahkan berakibat dosa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang makna hijab dan busana. Jadi, secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab, untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula dengan istilah kerudung ataupun hijab. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu busana muslim. Busana muslim ialah busana yang dipakai oleh seorang muslim untuk menutup auratnya. Nah, anak-anak semuanya, perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Nah, jadi inilah hikmah turunnya Quran Surah Al-Ahzab ayat 32-33. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri Nabi Muhammad SAW langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini merupakan makna dari atau hikmah dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Selanjutnya, karena istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menutup auratnya apabila ia hendak keluar rumah, agar diri dia dan juga keluarga dia terhindar dari mara bahaya. Selanjutnya, yaitu kita bahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama ialah dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Nah, yang mana artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dengan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, selanjutnya ialah dari Quran Surah An-Nur ayat 32. Nah, anak-anak bisa lihat di PowerPoint yang sudah Bapak kirim, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 32. Nah, di sini artinya ialah, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suaminya.
Quran Surah An-Nur ayat 31. Nah, berikutnya kita masuk kepada kandungan dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, Ananda, dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukmin yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan orang Quraisy terhadap para mukmin, terutama para istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, mereka mengaku muslim tapi tidak menggunakan jilbab. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan kita. Banyak tetangga kita yang belum mematuhi perintah Al-Quran atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebuah hadis sahih mengatakan, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Ini merupakan hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitabnya Adabul Mufrad. Kandungan kedua ialah kandungan Quran Surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukmin agar menjaga kehormatan dirinya dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan juga menjaga auratnya. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan seorang mukmin akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan untuk hambanya yang beriman. Nah, yang pertama ialah menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua belah pihak sekaligus, si pemanah dan juga yang terkena panahan. Rasulullah SAW juga bersabda kepada sebuah hadis yang mengatakan pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Hafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Da'wah karya Ibnul Qayyim. Panah yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan juga kehormatan orang lain. Jadi, zina mata adalah pandangan yang haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangannya agar tidak merusak keimanan, karena mata adalah jendela hati seseorang. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, maka hasilnya akan langsung masuk ke hatinya dan akan merusak hatinya. Dalam hal ketidaksengajaan memandang sesuatu yang haram, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir atau pandangan yang berikutnya." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, yang kedua ialah menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya.
Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Karena itu Anda semuanya, kita harus selalu menjaga pandangan kita agar diri kita dan juga orang lain terlindung dari mara bahaya. Nah, yang ketiga ialah menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak hadis ataupun ayat Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga aurat kita. Baik dari yang mahram kita ataupun yang bukan mahram kita. Karena itu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus selalu menjaga pandangan kita, menjaga diri kita, dan juga menjaga lingkungan kita. Yang ketiga, ada hadis dari Ummu Atiyah yang mengatakan, dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri atau hari adha. Bagi gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dapat kita bahas kandungan hadis tersebut ialah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab pun dapat meminjam dari wanita lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah, kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Nah, karena itu kita harus selalu bisa menjaga bagaimana kesucian diri kita, bagaimana kehormatan diri kita, bagaimana aurat kita harus tertutup. Nah, mungkin sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nah, guys, yang dapat Anda kerjakan ialah yang pertama, tuliskan beberapa manfaat untuk menggunakan jilbab. Yang kedua, sebutkan sikapmu yang harus ditunjukkan kepada terlihat oleh mata ada kemaksiatan. Yang ketiga, tuliskan 3 dampak negatif akibat membuka aurat. Sekian, terima kasih. Banyak maaf, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.